نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'adzakumullah. Di malam yang berbahagia ini, salah satu dari nikmat Allah yang tiada terhingga, Allah perjumpakan kita kembali di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, kita sudah berada di tanggal 14 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 12 Februari 2025 Masehi. Alhamdulillah, kita berjalan bersama-sama menuju bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Namun demikian, walaupun jaraknya bagi kita, maka bersungguh-sungguhlah kita berdoa, karena tidak ada satupun jaminan bagi kita untuk bisa Ramadan, untuk memasuki Ramadan bersua dengan Ramadan tahun ini. Karena setiap kita itu sudah ditentukan. Wa kullu ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, dan setiapnya iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa dimajukan walaupun hanya sedetik, dan begitu juga tidak juga bisa dimundurkan walaupun hanya sesaat. Semuanya sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan, harinya, tanggalnya, tahunnya, sampai detiknya. Dan apabila itu sudah ditentukan, maka tidak ada lagi satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Maka untuk itu, berusahalah semaksimal mungkin berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan sembarang bulan. Di dalamnya banyak keutamaan, banyak sekali keutamaan, banyak sekali terdapat keutamaan di bulan Ramadan. Salah satunya di situ ada puasa Ramadan, wajib di bulan Ramadan. Yang satu-satunya bulan setiap harinya diwajibkan berpuasa adalah bulan Ramadan. Adapun dalil-dalilnya kita sudah mengetahui dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan, jika ada ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, maka dengarkanlah dengan seksama. Perhatikanlah ayat itu. Karena setelah ayat yang apabila itu dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, setelahnya itu ada perintah yang wajib untuk diamalkan atau larangan yang wajib untuk dijauhi. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kutiba,
bukan furida atau yang lainnya, kutiba, sudah dituliskan, sudah ditetapkan di dalam Al-Quran yang bisa dibaca sampai akhir zaman, sampai tulisan Al-Quran itu tidak ada lagi, semua bisa dilihat fardunya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum umat kita, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diwajibkan juga. Tetapi berpuasanya beda dengan puasa kita. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi itu berbuka sampai nampak bintang. Berarti sudah terlambat. Itu makanya untuk menyelisihinya kita segerakan berbuka. Setelah tenggelam matahari, sempurna piringannya tenggelam, maka segerakan berbuka. Jangan sampai seperti orang Yahudi mengakhirkan berbuka puasanya. La'allakum tattaqun. Ini adalah hikmah yang terbesar bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, maka dia akan dijadikan oleh Allah, akan diberikan predikat derajat takwa, derajat yang paling mulia, yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Di dalam surah Ali Imran ayat 122, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Perhatikan di akhir ayat, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di banyak sekali keutamaan orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah sesuatu yang derajat yang harus digapai agar Allah memberikan ampunan. Apapun problema kehidupan kita, maka takwalah solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dalam surah At-Talaq. Dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Jadi takwa ini bukan sembarangan. Meskipun takwa ini sering dinasihatkan, usikum bitaqwallah, usikum binafsi bitaqwallah, kata khotib di setiap Jumat, akan tetapi masih banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami takwa ini. Masih banyak. Hanya sekedar seremonial setiap Jumat ini nasihat khotib bertakwa, tetapi apa itu takwa? Takwa adalah mutiara yang terpendam oleh kaum muslimin, sesuatu yang berharga tetapi tidak digali oleh kaum muslimin, dibiarkan begitu saja. Bahkan 1 bulan Allah wajibkan rukun Islam, termasuk rukun Islam yaitu puasa bulan Ramadan, agar bertakwa. 1 bulan menahan haus dahaga, menahan sesuatu yang dihalalkan di siang hari selain bulan Ramadan, makan, minum, menjumpai istri. Tetapi di bulan Ramadan itu dilarang untuk siang harinya. Salah satu yang membatalkan ibadah puasa. Nah, jadi bayangkan betapa agungnya derajat ini. Akan tetapi itulah manusia, kaum muslimin, terutama kaum muslimin dan muslimat, tidak peduli dengan apa-apa yang telah disediakan Allah, tidak meyakini apa yang Allah sediakan baginya di akhirat kelak. Begitu banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga dengan Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang Lailatul Qadar di 10 akhir, di malam-malam ganjir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin.
itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam itu kita bermujahadah, misalnya kita Allah mudahkan untuk iktikaf, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Belum yang lainnya lagi. Apa? Umroh di bulan Ramadan. Itu kata Nabi SAW, ta'dilul hajj. Itu sama, setara pahalanya bukan menggugurkan rukun Islam yang 5, yang wajib bagi haji, wajib bagi orang. Tidak, tetapi pahalanya sama setara dengan haji. Lalu di riwayat yang lain itu sama dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang umroh. Jadi ada seorang wanita di sahabiah di zaman itu tidak ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji wada, haji yang satu-satunya di haji Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-11 Hijriah. Maka ketika itu bukan di tahun 11, tahun 10 Hijriah, karena di tahun 11-nya Nabi Allah wafatkan. Kemudian ketika itu Nabi bertanya, kenapa tidak umroh, tidak haji bersama kami? Lalu dia mengatakan uzurnya, bahwasanya dia memperkerjakan merawat kuda dari atau hewan-hewan pelihara tunggangan kendaraan dari suaminya, yang mana suaminya tidak mengurus, tidak memberinya makan, tidak pokoknya tidak memandikannya. Bagaimana merawat hewan tunggangan di zaman itu? Begitu juga anaknya. Akhirnya dialah yang bekerja. Lalu kata Nabi SAW, hendaklah umroh di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan kal umrati ma'i, kata Nabi SAW. Atau kama qala Rasulullah SAW, itu seolah-olah berhaji bersamaku, berhaji bersama Nabi SAW. Di banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang berselera tinggi, yang rindu, benar-benar rindu untuk menyambut bulan Ramadan. Dan ini kita sudah berada di 14 Sya'ban. Bagaimana persiapan kita? Tentunya persiapan yang paling utama adalah persiapan ilmu, keimanan. Maka untuk itu di pertemuan berikutnya di Rabu yang akan datang, insyaallah kita akan bersama-sama mengulang-ulang pelajaran mengenai puasa Ramadan. Dan Rabu depan insyaallah itu adalah pertemuan kita terakhir di bulan Sya'ban. Kita libur panjang selama bulan Ramadan, kita libur panjang kajian kita, dan insyaallah akan dilanjutkan, mudah-mudahan Allah mudahkan setelah hari raya di bulan Syawal insyaallah. Jadi pertemuan 40 di pelajaran pembahasan matan Al-Aqidah Tawiyah ini adalah pertemuan yang terakhir di semester ini. Di semester ini seperti sekolah juga kita kan pakai semester. Adapun pekan depannya kita akan membahas tentang seputar hukum-hukum atau masalah akidah atau masalah keutamaan, kekhususan yang bisa kita pelajari bersama-sama tentang bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Taib, itu sedikit muqaddimah untuk membangkitkan kerinduan yang mendalam bagi kita yang hampir kita lupa. Sudah setahun juga waktu berlalu, yang mana sakitnya yang di tahun yang lalu itu tidak dirasakan di tahun ini. Pilu yang kita rasakan di tahun lalu tidak kita rasakan. Kesenangan kita meraih sesuatu kita tidak rasakan sekarang. Sudah sirna semuanya. Yang abadi, yang kekal abadi adalah keikhlasan ibadah kita kepada Allah. Itulah yang akan kekal sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Adapun yang lainnya itu tidak ada bekasnya, seolah-olah tidak ada bekasnya. Apapun yang telah terjadi pada diri kita, itu terkadang kita sudah lupa. Misalnya orang sesuatu perasaan yang bersengketa dengan orang, dan ini kita sudah lupa di tahun ini. Begitu juga pelajaran orang-orang yang dahulu, orang yang kita cintai, orang yang kita kenal dari saudara-saudari kita, orang tua kita, tetangga kita, teman sejawat kita, yang Ramadan tahun lalu mereka hadir bersama kita salat tarawih bersama mereka, atau terkadang kita berbuka bersama, tetapi di tahun sekarang sudah tidak ada lagi, sudah meninggalkan kita. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran di waktu setahun itu apabila kita bisa mengambil pelajaran. Itu makanya sering kali kita di khutbah itu fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Jadi maka ambillah pelajaran. Kita harus ambil pelajaran.
Kita harus bisa memetik pelajaran. Semua yang terjadi di alam semesta kita harus bisa mengambil pelajaran. Apa yang terjadi di alam semesta, apa yang terjadi keburukan bagi orang, ambil pelajaran dari situ. Hidayah itu mahal. Misalnya ada seseorang yang tidak di jalan kebenaran, maka pujilah Allah, Allah tetapkan kita di dalam kebenaran. Betapa banyak orang yang dahulu mengenal kebenaran, tetapi Allah selewengkan hatinya. Waliyazbillah. Dan ini adalah salah satu bentuk bagaimana Allah bisa memberikan hidayah terhadap siapa yang dikehendakinya, dan mencabut hidayah itu terhadap siapa yang Dia kehendaki. Apabila kita masih di dalam keadaan Islam, dalam keimanan, pujilah Allah. Allah lah yang memberikan nikmat itu terhadap kita. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tidak bisa mengetahui nikmat mana yang harus kita syukuri. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkadang kita tidak mengetahui itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Taib, insyaallah pertemuan ke-40 di matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sekarang kita memasuki poin yang berapa lagi? Ke 168. Taib. 168. Kami juga beriman kepada para malaikat penulis, di mana Allah menjadikan mereka sebagai penjaga bagi kita. Taib, berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah menjelaskan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Ahlul Hadis, aqidah Ahlul Athar, aqidah Salafus Saleh. Bagaimana akidahnya? Di poin ini dilanjutkan, wa nu'minu bil kiramil katibin. Kami beriman terhadap kiraman katibin, itu adalah malaikat penulis. Fa innallaha qad ja'alahum 'alaina hafizin, di mana Allah menjadikan mereka sebagai penjaga bagi kita. Jadi kita dijaga dengan ada malaikat yang menyertai kita. Berapa jumlah malaikat tersebut yang senantiasa menjaga kita? Itu berjumlah 4 orang, yang kanan dan yang kiri. Kalau yang kanan, jadi itsna'a anil yamini wa anil shimal, 2 malaikat itu di kanan dan di kiri. Jadi itu 2 malaikat. Yang keduanya tugasnya yaitu mencatat amalan. Sahibul yamin yaktubul hasanat, yang di bagian kanan itu mencatat kebaikan. Wa sahibul shimal yaktubus sayyiat, yang sebelah kiri itu mencatat amalan yang buruk. Wa malakani akharani yahfazani wa yahsurani, dan ada 2 malaikat lagi yang menjaga. Yang satunya wahidun min wara'i, yang satunya di belakang. Kemudian wa wahidun amamah, dan satunya di belakang, di depan. Jadi ada 4 malaikat. Yang di belakang sama di depan itu yang menjaga kita, yang hafidin, yang menjaga. Adapun yang menulis catatan amalan, yang kanan dan yang kiri. Nah, itu ada 4 malaikat penjaga kita. Bayangkan, sebenarnya kalau kita pahami, kita yakini, karena masalah akidah adalah masalah keimanan, masalah yang gaib, butuh dalil kita untuk mengetahuinya. 4 kita dikawal oleh malaikat setiap saat. Nah, jadi ada yang sebelah kanan, sebelah kiri mencatat amalan baik dan buruk, dan ada yang menjaga kita di belakang dan di depan, yang menjaga. Itu terkadang makanya orang tua kita dulu, ada anak bayi yang misalnya jatuh tapi tidak apa-apa, disalamaikan sama malaikat, karena ada malaikat yang menjaga. Sebenarnya yang menyelamatkan Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini lanjutan dari keimanan malaikat, telah pernah kita bahas. Cuman di sini diperinci, yaitu malaikat kiraman katibin. Malaikat kiraman katibin. Adapun malaikat, kita mengetahuinya adalah salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada malaikat. Dan itu kita mengetahui dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Kemudian hadis Jibril yang panjang, ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, lalu dijawab rukun iman yang 6. Salah satunya beriman kepada malaikat. Di salah satu keimanan beriman kepada malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur, cahaya. Syaitan atau iblis, jin, itu dari api, kemudian manusia dari tanah. Dan malaikat ini berbagai macam tugasnya. Ada tugasnya yang mencabut nyawa, ada tugasnya yang menurunkan rezeki, ada tugasnya yang mengantarkan wahyu, menurunkan wahyu dari sisi Rabbul Alamin, menyampaikan wahyu, dan seterusnya. Jadi ada tugasnya. Dan wujudnya, kalau malaikat Jibril, kata Nabi SAW, itu memiliki 600 sayap. 600 sayap besar. Malaikat pemikul arash, 8 malaikat pemikul arash, yang jarak daun telinganya dengan bahunya sejauh 700 tahun perjalanan. Betapa besarnya malaikat. Dan seterusnya, masih banyak. Jumlahnya tidak ada yang mengetahui pastinya, tetapi jumlahnya lebih banyak dari manusia. Di dalam riwayat, Nabi SAW menyebutkan yang maknanya hampir langit itu berderik saking banyaknya malaikat. Dan kita mengetahui tempat tawafnya malaikat, yaitu di Baitul Ma'mur, di atas langit ke-7. Malaikat senantiasa tawaf. Ketika malaikat masuk sebanyak 70.000 malaikat tawaf, sehingga jaraknya, kata Nabi, tidak saking rapatnya, saking banyaknya, itu jaraknya seperti 4 jari ini. Berarti mereka banyak, hampir-hampir langit itu berderik saking banyaknya. Dan ketika dia sujud keluar, tawaf sujud keluar, itu tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Bayangkan banyaknya para malaikat. Kemudian kita kalau sudah meyakini adanya keimanan terhadap itu, maka tentunya kita berhati-hati. Kita berhati-hati, ada yang mengawasi kita. Ada malaikat yang mengawasi kita. Tentunya kita dalam masalah di kesendirian misalnya, tentu kita hati-hati, karena semuanya dicatat di 2 malaikat tersebut. Taib kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Ada tidur Mukhari. Coba supaya tidak ngantuk, baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar ayat 11 sampai 12. Al-Infitar ayat 11 dan 12. Mulai dari 10, 11, 12. Atau hafalna, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Hafal. Ya'lamuna ma taf'alun. Supaya tidak ngantuk, baca. Ayat 10 sampai ayat 12. Jadi di sini kata Syekh Sa'di mengenai ayat ini, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi kata Syekh Sa'di, Allah menugaskan para malaikat mulia untukmu. Mereka mencatat perkataan dan perbuatanmu dan mereka mengetahuinya. Dan termasuk semua aktivitas, baik itu aktivitas anggota badan dan hati, itu dicatat. Bayangkan, dicatat. Nanti ada penjelasannya di hadis setelah beberapa ayat ini kita
jelaskan, ada hadisnya insyaallah. Kemudian dalam surah Qaf ayat 17 dan 18. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi di sini maksud dari ayat tersebut bahwasanya semuanya, apapun yang terucap, apapun yang diperbuat itu akan dicatat. Sama dengan ayat tadi, ayat sebelumnya dalam surah Al-Infitar. Jadi ini ayatnya saling menguatkan, saling menegaskan bahwasanya ada malaikat yang senantiasa ditugaskan oleh Allah, yang malaikat itu tugasnya mulia mencatat amalan kita. Yang kemudian yang semakna dengan itu dalam surah Ar-Ra'du ayat 11. Ar-Ra'du ayat 11. Ar-Ra'du ayat 11. Sampai di situ. Terjemahkan. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Tadi telah kita sebutkan, jadi ada malaikat yang pertama di sebelah kanan, sebelah kiri, dan yang menjaga di belakang dan di depan. Itu menyertai terus-menerus dan itu diliputi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah menugaskan para malaikatnya, Allah lebih Maha mengetahui. Jadi ini sekedar sesuai yang Allah inginkan. Allah menginginkan ada malaikat yang ditugaskan, ada malaikat yang begini. Jadi tugasnya bukannya Allah tidak kuasa, tetapi itu membuktikan Allah itu Maha besar. Makhluk yang besar itu diperintah oleh Allah dan patuh. Wa yu'maruna wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi apa yang diperintahkan Allah semuanya dipatuhi oleh malaikat. Tidak ada satupun malaikat yang membangkang. Lalu bagaimana? Mana yang lebih mulia manusia daripada malaikat? Ini sedikit kita tambah pengetahuan. Malaikat, ya. Itu manusia tidak? Oh, masih jauh. Bolehlah. Alasannya? Yang pertama kali diciptakan Allah. Dari mana itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Martius berapa itu? Jadi itu dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika di tafsir Juz Amma. Beliau menjelaskan mana yang lebih mulia malaikat daripada manusia. Lalu beliau membaginya, memutlakkan malaikat mulia secara mutlak karena ada malaikat yang muqarrabin, yang dekat di sisi Allah. Lalu dia tidak pernah berbuat maksiat. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan juga yang mulia itu secara mutlak adalah manusia. Karena apa? Perhatikan. Ada surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Langsung dinisbahkan kepada manusia, tidak disebut jin dan yang lainnya. Lalu bagaimana penciptaannya? Diperintahkan sujud
Semuanya sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Jadi di situ menunjukkan secara mutlak. Namun ada pendapat yang berikutnya menggabungkannya, yaitu ketika di dunia yang mulia adalah malaikat. Karena malaikat tidak punya dosa. Semuanya adalah nafsunya adalah tidak ada nafsu seperti manusia, tidak berbuat yang menyalahi perintah Allah. Jadi di dunia malaikat yang mulia. Adapun di akhirat manusia yang paling mulia, karena manusia di sorga semuanya adalah melayani, jadi pelayan manusia. Itu Azazil itu belum diciptakan kita lagi itu. Panjang pembahasan. Taib. Kemudian ayat berikutnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 80. Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan utusan kami malaikat mencatat di sisi mereka. Jadi apapun sampai najwa, sampai bisik-bisikan pun itu dicatat. Yang rahasia, yang tampak itu dicatat. Jadi semuanya apapun yang telah kita bisikkan, yang apabila kita merahasiakan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatatnya. Semuanya lengkap. Semuanya, baik itu yang masih dirahasiakan dan dinampakkan, semuanya akan disingkap semuanya. Yauma tubalas sarair, nanti di hari semua rahasia itu diungkapkan. Jadi semua kita maksiat yang kita lakukan dalam kesendirian, apapun yang ada di dalam dada kita itu akan diungkap nanti. Rahasia-rahasia itu di hadapan seluruhnya, di hadapan seluruh makhluk. Itu makanya bagi yang Allah tutup aibnya, Allah akan tutup. Makanya berdoa kita, Allahumma asturni aurati, ya Allah tutuplah kesalahanku, auratku. Ditutup di hari kiamat. Karena apabila itu dibongkar, betapa malunya. Seluruh manusia mengetahui apa yang telah kita lakukan. Jangankan seluruh manusia mengetahui di yaumil mahsyar, ketika kita sekolah, misalnya kita sekolah zaman dahulu, dipanggil sama guru di kelas, apa yang telah kita lakukan, sesuatu kesalahan, malu kita. Dan diberi, kalau di zaman dahulu, kita SD dulu di tahun 80-an, itu berdiri itik bebek. Itu ada dikasih hukuman, malu kita. Lalu bagaimana semua rahasia kita yang buruk, waliyadzubillah, itu akan diungkapkan oleh Allah. Maka mintalah Allah mengampuninya, menutupnya, agar kita, dan barang siapa yang dihisab dengan teliti di hari akhirat, maka itu pertanda sudah, jangankan untuk balasan yang akan didapat, ketika dihisab teliti itu saja, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat berat. Apalagi nanti ada keburukannya yang banyak, waliyadzubillah, tentunya akan binasa. Taib. Kemudian dalam surah Al-Jathiyah ayat 29, Al-Jathiyah Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan hak. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kami kerjakan. Jadi di sini, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Artinya, kata Syekh Sa'di, catatan kami ini yang kami turunkan kepadamu, kepada kamu semuanya, akan menghukumi di antaramu secara benar atau adil. Inilah buku amal perbuatan, inilah catatan. Jadi semuanya dicatat rapi, detiknya, menitnya, semuanya ada nanti catatannya. Yang terakhir dalam surah Yunus ayat 21.
Yunus ayat 21. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. Apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah bencana menimpa mereka, mereka segera melakukan segala tipu daya untuk menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Jadi di sini di akhir ayat tersebut perhatikan, inna rusuluna yaktubuna ma tamkurun, sesungguhnya malaikat-malaikat kami menuliskan, ditulis semuanya tipu daya bagi orang yang melakukan makar, semuanya dicatat oleh malaikat yang bertugas. Lalu disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, karena makar yang buruk hanya akan menimpa pemiliknya. Makar yang buruk, rencana tipu daya yang buruk akan menimpa pemiliknya. Ini akan menjadi senjata makan tuan di akhirat kelak. Tentunya balasannya di akhirat. Memang di dunia orang bisa menyelamatkan diri. Memang dari segi hukum, pengadilan, apapun bentuk hukum yang ada, pengadilan di dunia ini bisa selamat, bisa dibeli. Tetapi di akhirat tidak. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim sebaik-baik hakim? Lalu kata Syekh Sa'di, orang yang senjata makan tuan di akhirat, mereka tidak terbebas dari resiko buruk. Jadi para malaikat yang mencatat apa yang mereka kerjakan, lalu Allah menghitungnya, kemudian Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Taib, itulah beberapa ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kiraman katibin, adanya malaikat yang mulia yang mencatat amalan kita. Jadi itu bukan satu ayat saja, tetapi beberapa tempat di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya ada malaikat yang mencatat amalan kita, yang menjaga kita. Taib, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan pembahasan. Tafadhol.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tadi beberapa ayat 1 2 3 4 5 6 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan perbuatan, dan begitu juga yang senantiasa menjaga kita. Wa fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam sahih, maksudnya di dalam sahih di sini di dalam sahih tetapi tidak disebutkan di sini. Biasanya dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, cuman di sini tidak. Takhrijnya sudah disebutkan sebelumnya. Jadi di sini disebutkan annahu qala yata'aqabuna fikum malaikah bil lailil wal malaikatun bin nahar. Jadi para malaikat itu malaikat siang dan malaikat malam saling mendatangi kalian, kata Nabi SAW, silih berganti. Jadi malaikat siang dan malam di waktu subuh dan waktu asar itu silih berganti. Jadi jumlah malaikat sehari semalam yang menyertai kita itu 8. Jadi di waktu subuh yang dari asar itu udah ada shiftnya, ada pindah tugas. Begitu juga di waktu asar yang dari subuh dari asar itu berpindah tugas lagi. Jadi 4 kiri kanan depan belakang itu 4 8 malaikat. Satu, kita bayangkan mulianya makhluk Allah yang bernama manusia yang senantiasa mengawal, menjaga, mengawasi itu 8 malaikat sehari semalam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yajtami'una fi shalatis subh wa shalatil asar. Jadi malaikat siang yang silih berganti, malaikat siang dan malam itu berkumpul di waktu subuh dan waktu asar. Fa yas'adu ilaihi alladzi kanu fikum. Jadi ketika amalan itu diangkat, lalu fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya, wa huwa a'lamu bihim. Jadi di sini Allah itu sebenarnya lebih mengetahui itu. Tetapi itu semacam Allah ingin bertanya terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya yang bernama malaikat. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Perhatikan alangkah indahnya bahasa Allah di sini, ibadi. Bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Ini ungkapan yang paling istimewa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil hamba. Contohnya di dalam peristiwa Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian di dalam awal-awal surah Al-Baqarah, fa'tu bi suratim bimisli. Ada yang ingat awalnya? Wa iz kuntum wa in kuntum fi raibihi mimma nazalna ala abdina. Di sini ala abdina fa'tu bi suratin bimisli wad'u syuhada'akum min dunin nas. Jadi abdina,
Jadi di sini bagaimana Allah menyebutkan hamba kami. Jadi di sini bayangkan indahnya bahasa Allah memanggil kaifa taraktumul ibadi, bagaimana engkau meninggalkan hamba. Dan inilah yang harus kita raih, derajat seorang hamba Allah, budak Allah di permukaan bumi. Jadi bukan budak yang lainnya. Kalau seandainya kita menjadi budak yang lain, itu nanti di akhirat akan dibakar di neraka jahanam yang menyala-nyala. Itu ancaman dan itu sudah ada peringatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, jadi dikatakan oleh malaikat, atainahum wa hum yusallun. Ketika kami mendatangi mereka, mereka sedang salat. Wa faraqnahum wa hum yusallun. Dan ketika berpisah meninggalkan mereka, mereka juga sedang salat. Ini bagaimana mulianya dua salatnya. Hafizu wa salatu wa salatil wusta. Jagalah salat dan salat wusta. Pertengahan di sini dijelaskan oleh mufassir adalah salat subuh, di salah satunya salat asar. Itu pendapat yang kuat. Jadi dua salat ini begitu memiliki kedudukan. Ketika amalan kita diangkat di setiap hari di waktu subuh dan asar. Adapun di setiap pekannya di hari Senin dan hari Kamis. Adapun di setiap tahunnya adalah di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban kita ketahui hadis dari Usamah bin Zaid yang bulan ini syahrul turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Bulan yang ketika di bulan ini dinaikkan, diangkat amalan kita ke sisi Rabbul Alamin. Kata Nabi SAW dilanjutannya ketika amalan itu diangkat, kata Nabi SAW, antur faul amali wa anna uhibbu anna shaim. Aku suka ketika amalan aku diangkat ke sisi Rabbul Alamin, aku sedang berpuasa. Jadi kita mengingatkan salah satu persiapan kita di bulan Sya'ban, perhatikan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Wa fil hadis akhar, di hadis yang lain, inna ma'akum man la yufarikukum illa indal khala'i wa indal jima'. Jadi sesungguhnya bersamamu yang menyertaimu itu akan ada terus dan dia itu akan meninggalkanmu illa indal khala', ketika masuk ke dalam toilet, WC. Kemudian wa indal jima', ketika berhubungan. Maksudnya hubungan suami istri. Fastahyuhum wa akrimuhum. Maka malulah terhadap malaikat yang menyertai itu, fa akrimuhum, dan muliakanlah mereka. Muliakanlah mereka. Cuman di sini di footnote, akhraj Tirmizi min hadis Ibnu Umar anna Rasulullah qala iyyakum wa di sini disebutkan yakni annahu dhaif. Jadi hadis yang baru saja kita sebutkan dhaif li'anna fi sanadihi Laits bin Abi Sulaim wa huwa syai'ul hifz. Jadi di sini ada perawinya namanya Laits bin Abi Sulaim. Disebutkan di sini dia memiliki hafalan yang buruk. Jadi hadis ini sanadnya dhaif yang baru saja kita sebutkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya di sini disebutkan Ikrimah mengatakan yahfazuna min amrillah, yaitu dia mengatakan Ikrimah menafsirkan malaikat yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfi. Jadi malaikat yang senantiasa menjaga di samping dan belakangnya. Fa iza jaa qadarullah khallau an. Jadi ini ungkapan-ungkapan tadi yang telah kita sebutkan. Taib. Jadi makna dari yahfazunahu min amrillah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, hifzum lahu min amrillah, semua yang diperintahkan Allah, Allahu amrum bidzalik, yashhadu lidzalika qiraati min qiraah, yahfazunu bi amrillah. Jadi semuanya atas perintah Allah. Kemudian telah ditetapkan nasnya annal malaikata, sesungguhnya malaikat naktubul qaula wal fi'la, itu mencatat ucapan, perkataan dan amalan. Wa kadzalikan niyah, di sini. Wa kadzalikan niyah, begitu juga dengan niat yang ada di dalam hati, itu dicatat. Mana dalilnya? Ya'lamuna ma taf'alun, yang mengerjakan apa-apa yang tidak diketahui. Kemudian
disebutkan hadis di sini, wa asyhadu lidzalika qaul sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wajalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini hadis qudsi, idza hamma abadi bi sayyi'ah, apabila seorang hamba itu ingin melakukan keburukan, fala taqtubuha alaih. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, maka jangan catat itu. Apabila di dalam hati kita ada terniat keburukan, tidak dicatat. Fa inna amilaha faktubuha alaihi sayyi'ah. Apabila dia mengamalkan apa yang diinginkan oleh hatinya tersebut, maka dicatat satu keburukan. Wa idza hamma abdi bihasanatin falam ya'malha. Dan apabila dia ada keinginan keras seorang hamba di dalam hatinya dengan kebaikan, falam ya'malha, dan tidak mengamalkannya, faktubuha lahu hasanah, maka dicatat dengan satu kebaikan. Fa inna amilaha faktubuha asyara, dan jika dia mengamalkannya maka dicatat dengan 10 kali lipat. Perhatikan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berniat buruk, tidak mengamalkannya tidak dicatat. Tetapi ketika mengamalkan niat buruk tersebut, apa yang diinginkan oleh jiwa, sesuatu yang buruk, baru dicatat dengan satu keburukan. Kemudian adapun kebaikan, niat baik itu dicatat meskipun belum diamalkan dengan satu kebaikan, dan apabila itu diamalkan dicatat 10 lipat pahala kebaikannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di hadis yang lain Nabi juga menyebutkan, qalatil malaikah dzaka abduka yuridu ay'amala sayyi'ata wa huwa absaru bihi faqal urqubu fa inna amilaha faktubuha bimithliha. Jadi sama dengan yang tadi, ketika malaikat menginginkan keburukan itu, maka perhatikanlah apa yang diamalkannya, faktubuha bimithliha, maka catatlah sebagaimana yang dikerjakannya. Wa in tarakaha, ini keburukan, apabila dia meninggalkannya, faktubuha lahu hasanah, ini keburukan yang terniat di dalam hati tidak jadi diamalkan, dicatat juga. Bayangkan, kita terniat untuk melakukan keburukan tetapi tidak jadi diamalkan, itu mendapatkan kebaikan. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innama taraka min jarra. Jadi ini bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terniat berbuat buruk, itu tidak dicatat. Apabila sempat mengamalkannya, dicatat satu keburukan. Apabila kita berniat baik, itu dicatat pahala satu. Apabila diamalkan, itu dicatat. Di hadis yang lain dikatakan, hadis yang panjang, ini potongan hadis disebutkan oleh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Cuman kalau hadis yang panjangnya, tadi sempat dilihat hadis lengkapnya. Taib. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Allah azza wa jalla, "Idza tahaddatsa 'abdi bi ay'amal hasanah." Jadi Allah Ta'ala berfirman, jika hambaku berniat mengerjakan kebaikan, maka aku menuliskannya baginya satu kebaikan, selagi ia tidak mengerjakannya. Fa anna aktubuha lahul hasanah ma lam ya'mal. Fa idza amilha fa anna aktubuha bi asri amsalha. Dan apabila dia mengerjakannya, maka akan ditulis 10 kebaikan. Seperti tadi, seperti hadis sebelumnya. Fa iza tahaddatsa bi ay'amal sayyi'ah, apabila dia berkeinginan untuk mengamalkan amalan buruk, fa ana aghfirha lahu ma lam ya'milha, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Bayangkan, Allah ampuni kalau tidak mengamalkannya. Fa idza amilaha fa ana aktubuha lahu bimithliha, jika diamalkan maka dia akan mendapatkan keburukan itu satu saja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, qalatil malaika, Rabb, ya Rabb, zakka ya'buduka yuridu ayyamal sayyi'ah wa huwa absirhu faqal. Jadi kalau ada yang berbuat keburukan sementara Allah Maha melihat amalan tersebut, maka urkubuhu fa inna amilaha faktubuha lahu bimithliha. Jadi perhatikan hambaku itu, apabila dia melakukan keinginan buruknya, maka catat satu keburukan. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah, jika dia niat buruk tadi ditinggalkannya, maka dicatat satu kebaikan. Innama tarakaha min jarai, itu maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan itu karena takut kepadaku, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah SAW,
Dan Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW, "Idza ahsana ahadakum islamahu fakullu hasanatihi ya'malul taktubu bi asyri amsalha." Nah, ini dia. Jadi dibalas dengan 10 kali lipat, illa sab'i mi'ati di'af, sampai kelipatan 700 kali lipat. Wa kullu sayati ya'maluha yaktubu bimithliha hatta yalaqallah. Jadi sampai 700 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditulis itu semuanya, dan apabila keburukan satu itu sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, jadi bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu amalan yang itu tidak ada balasan lipatannya. Jadi setiap amalan anak Adam itu lahu baginya illa siyam, kecuali puasa. Karena puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, li untukku wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Jadi balasan amalan ibadah puasa itu tidak ada kelipatan berapanya. Itu nanti Allah simpan, nanti di akhirat berapanya itu terserah Allah. Jadi bayangkan salah satu keutamaan puasa. Jadi kita sudah mulai mengingatkan tentang puasa Ramadan. Salah satu keutamaan puasa di bulan Ramadan, tidak ada kelipatan 1, 10, 100, 700 kali lipat, tidak ada. Tetapi itu adalah li, kata Allah Subhanahu wa taala, itu untukku wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya di akhirat kelak dengan balasan yang tidak ada satupun berapa Allah yang akan membalasnya. Demikianlah yang bisa kita pelajari dengan beriman kepada malaikat kiraman katibin dan malaikat yang senantiasa menjaga. Jadi bayangkan kita dalam sehari semalam ada 4 di siang hari, 4 di malam hari yang menjaga kita. Di sebelah kanan mencatat kebaikan, sebelah kiri mencatat keburukan, depan dan belakang yang menjaga kita. Alangkah kalau sudah demikian, bagaimana kita akan lari dari pengawasan Allah. Semua apa yang kita amalkan itu semuanya tercatat rapi, dan semuanya itu catatan amalan itu akan diberikan. Kalau dia baik akan dari sebelah kanannya, apabila itu biyaminih, apabila itu buruk maka itu di sebelah kiri, wara'a zahri, dan dari belakangnya diberikan. Dan apabila dia mendapatkan catatan amalan di sebelah kanannya, maka dia akan gembira, akan menjumpai keluarganya. Sebelumnya dia lari, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Sebelum tahu dia keadaannya bagaimana dia dengan catatan amalannya, dia akan lari dari istri, dengan suami, anak, dengan ayah, seterusnya. Tetapi setelah jelas catatannya diterima dengan amal kebaikan, baru dia ingat dengan keluarganya. Jadi sedikit gambaran bagaimana dahsyatnya peristiwa hari kiamat, dan semuanya akan disibakkan. Mana yang benar, mana yang salah, itu Allah yang akan mengadili di akhirat kelak. Dan demikianlah yang bisa kita jelaskan. Kalau kita jelaskan tambahan di poin berikutnya tentang malaikat maut, tentu pembahasannya lebih panjang lagi, dan mudah-mudahan dengan ini apa yang kita bahas di pertemuan yang ke-40 ini bermanfaat bagi kita. Dan kita ulang lagi, untuk kajian ini kita libur panjang. Insya Allah 1 pekan lagi di Rabu depan kita membahas tentang sekitar puasa di bulan Ramadan. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bekal bagi kita, terutama saat kesendirian. Karena di keramaian ini kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Yang paling susah itu di saat kesendirian, di kamar dengan HP. Itu paling berbahaya dan fitnah yang semuanya bisa orang terjerumus di dalamnya. Scroll, entah apa yang nampak. Dan ini kita tidak bisa bohongi. Kami pribadi kadang pengen lihat, ada aja yang nampak. La haula wala quwata illa billah. Seharusnya kita bisa menjaga pandangan, menjaga agar nanti kita di akhirat kita tidak menjadi hamba yang menyesal terhadap amalan-amalan yang ketika sendirian atau sembunyi kita bermaksiat, waliyadzubillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal sama Zazil tuh? Oh, ada buku.